Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang true love atau kasih sejati. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 3-5 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, dikatakan demikian. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Dan kita menyembunyikan wajah dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Dengar baik-baik saudara. Sesungguhnya Yesus yang telah menanggung penyakit saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus sudah tanggung sakit saya. Makanya kalau ada orang percaya yang tidak mengimani firman Tuhan, itu bukan salahnya Tuhan, salah sendiri. Yesus bilang, firman bilang bahwa dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Dia telah memikul penderitaan kita. Nah, penderitaan kita kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang menderita karena uang, ada yang menderita karena rumah tangga, ada yang menderita karena usaha, ada yang menderita karena pelayanan, ada yang menderita karena belum punya anak, ada yang menderita pekerjaannya ditekan banyak orang, difitnah banyak orang, ada yang menderita dengan berbagai-bagai penderitaan. Tapi for you know, Yesus sudah tanggung penderitaan kita. We are free in Christ. Kita bebas dan merdeka di dalam Tuhan. Tapi masalahnya saudara dan sayanya yang gak percaya itu. Yesus yang Yesus minta dari saudara dan saya, just believe me, kata Tuhan. Just believe my word. Percaya firman Tuhan dan percaya saya, enough. Reverbnya diturunin. Cukup buat Tuhan. Karena Tuhan yang akan bekerja di depan kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang akan berjalan di depan gereja ini, jemaat di tempat ini. Oh ya saudara dan saya, kita punya pergumulan masing-masing. Tapi kalau kita ingat ayat ini, Tuhan kok yang sudah memikul penderitaan saya. Orang yang fitnah saya, Tuhan kok yang akan bela saya. Orang yang merendahkan saya, tetap Tuhan kok yang bela saya. Mungkin kita punya hutang karena kesalahan kita. Kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Minta caranya bagaimana menyelesaikannya. Tuhan tanggung penderitaan kita. Amin Bapak Ibu. Dia bukan hanya tanggung segala kelemahan kita, tapi dia juga tanggung penderitaan kita. We never walk alone. Kita gak pernah berjalan sendirian Bapak Ibu Saudara. Namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Padahal dia yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan Bu Veronica, Ibu Lani, Bu Yayu, Ibu Nuning, sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan sudah tanggung. Tuhan sudah tanggung, tapi kita gak percaya. Kita lebih percaya mulut orang lain. Kita lebih percaya dengan pikiran negatif kita, saudara. Kita lebih percaya dengan nasihat orang yang salah. Kenapa kita gak mau belajar percaya dengan apa yang dia sudah katakan? Semua kelemahan kita, sakit penyakit kita, kegagalan kita udah dipindahkan Bapak Ibu. Ditimpakan ke satu pribadi, namanya Yesus. Makanya orang yang meninggalkan Yesus adalah orang yang paling malang yang pernah lahir di muka bumi ini. Never try. Jangan pernah coba tinggalin Yesus. Selesai hidup saudara. Even though you kaya raya. Even though you terkenal. But inside our heart, we feel empty and dry. Without Jesus, ini kepastiannya. Saudara, kasih tanpa tindakan nyata adalah kasih yang kosong, saudara. Kasih yang pura-pura. No action, talk only. Setuju? Contoh Ko Edi sama Cece.
nikah yuk sama saya, tapi gak dinikah-nikahin. Gitu loh. Kasih itu butuh tindakan, saudara. Kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi juga tindakannya nyata. Nah, Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, Yesaya 53 ayat 3-5, itu berbicara tentang bukti tindakan kasih Yesus kepada manusia. Yesus sudah berkorban dan mau mati bagi saudara dan saya. Inilah kasih sejati, Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus buat saudara dan saya itu adalah kasih yang agape. Kasih yang tanpa syarat. Dia tetap mengampuni kita meskipun kita jatuh bangun dalam dosa yang sama. Mungkin ya, tapi Tuhan gak peduli. I still loving you. Mungkin kita salah dalam bertindak, mengambil keputusan. Yesus tetap berkata, aku mengasihi kamu. Makanya banyak orang Kristen kena provokasi iblis. Yang selalu bilang dalam dirinya, dalam hatinya, kalau dia juga lagi kaca, dia menghakimi dirinya sendiri. Saya ini orang yang udah gak layak. Saya ini orang yang udah hancur, rusak. Menurut siapa? Kalau menurut kamu sendiri, yes, betul. Menurut tetangga kamu, betul. Menurut orang tua kamu, benar. Tapi tidak menurut Yesus. Orang kan bilang usahamu udah gagal, benar. Pekerjaanmu gak akan mungkin maju, betul. Kata orang di sekitar kita. Tapi kata Yesus tidak. Karena janjinya kamu jadi kepala bukan ekor. Karena janjinya kamu terus naik dan tidak turun. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ini lagi banyak dihakimi di sosial media, saudara. Aduh, pendeta sok suci, sok kudus, sok bener. Tinggal gue tunggu tanggal jatuh lo aja lo, Verona. Sok paling bener, bukan sok paling bener. Saya ini Bapak Ibu Saudara, dari usia 11 tahun udah kenal perempuan. Perempuan jenis apa aja udah saya mainin Bapak Ibu Saudara. Laki tolak dalam nama Yesus. Sedosa-dosanya gue juga gak gila, lebih dosa dari setan, saudara. Dari umur 11 masih remaja saya udah rusak. Rusaknya bukan rusak, rusak total. Bahkan dosa yang top, yang paling tinggi pun udah saya lakuin, saudara. Dan maaf, saya dilahirkan bukan dari orang susah. Saya dilahirkan bukan dari orang mafia, dari orang yang berkekurangan materi. Sehingga saya pelayanan cari-cari uang. Enggak, saudara. Dan saya dididik moral saya sama almarhum papi mami saya itu benar. Kalau salaman sama orang harus tunduk. Walaupun kamu orang Ambon. Harus tunduk. Tanya nih Pastor Nathan, tanya teman-teman. Kalau saya ketemu siapa? Shalom. Supaya kamu gak bisa direndahin. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu. Jadi kalau orang mengharapkan saya jatuh dalam dosa, dalam perzinahan, dalam seks. Gue udah ngalamin itu 9 tahun. Dari 11 sampai 18, 19 masa transisi saya bertobat menjadi seorang hamba Tuhan full. Gue udah nyobain. Yang Jepang Indo, yang Indo Jepang. Yang lokal. Maaf ya Ma, ini dulu ya Ma. Ini dulu Ma, cerita dulu. Sekarang kan udah beda umurnya. Saya dapat istri saya, anugerah istri saya dapat saya musibah. Tapi itulah kuasa doa. Apa yang ucapkan itu yang terjadi. Mungkin meskipun istri saya gak bisa menolaknya. Tapi saya bilang dalam nama Yesus pandangan pertama kamulah istri saya. Saudara amin amin itu mak keluarganya gak mau amin. Apek gue dapet dia. Tapi kan udah gak gitu mah. Sarange. Saya jatuh dalam narkoba tuh lama saudara. 8-9 tahun saya narkoba berat. Mau mati berkali-kali. Jarum suntik ada di tangan. Mati karena putau dan mau mati karena putau dan heroin berkali-kali. Overdosis karena sabu-sabu berkali-kali. Saya tidur di tong sampah gara-gara ganja berkali-kali. Tidur di got saudara gara-gara minum. Apa tuh Manado punya barang? Cap tikus. Belum cap kucing saya tenggak, saudara.
Tapi kasihnya dia itu agape, saudara. Tanpa syarat. Setiap kali saya diambang kematian Bapak Ibu Saudara, waktu saya nyuntik heroin di tangan saya, saudara, saya suntikkan, cet, 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 cet. Itu langsung gelap, black out, buk. Saya nyuntik Sabtu jam 7 malam, saya bangun siang Senin jam 12 siang. Hilang, saudara, nggak ada kehidupan, hilang. Tapi di tengah-tengah itu Bapak Ibu, di tengah-tengah saya dalam under control narkotika, ada suara dalam sekali, saudara, jauh tapi dekat-dekat tapi jauh. Dia cuma bilang begini, I love you, aku mengasihimu. Saya nggak tahu itu suara siapa. Pada saat itu, jarum masih ada di tangan saya, saudara. Bayangin, ganteng-ganteng gini dirusak setan. Setan nggak peduli, you mau ganteng, mau pesek ke dalam, mau mancung keluar kayak Pinocchio, selama kamu nggak sama Yesus, saya sikat. Tapi sebaliknya, walaupun kita bukan siapa-siapa, kita sama Yesus. Yesus tolong, Yesus cover kita. Makanya saya kalau lagi orang ngomentarin saya bilang, udah biarin ya Tuhan, namanya juga dunia maya ya. Serahin aja mereka ke maya. Ngapain harus ambil pusing gitu loh kan ya. Saudara, kan saya khotbah bener ya. Seorang pelayan Tuhan, seorang pembicara, seorang pendeta, seorang gembala, itu hidupnya harus bisa diteladanin dan dijadikan contoh yang benar, betul gak? Wah ini kacau nih, ini aliran sesat sebelah sini nih. Saya tanya betul gak? Kayaknya gak mau. Gak, kalau bisa rusak aja pastor, rusak aja, rusak. Dosa loh pendeta dijorokin ke tempat yang... Bapak Ibu JCC dengar baik. Ini saya gak lagi arogan. Mungkin yang saya posting itu kelihatannya arogan. Wah tinggi hati. Gue gak lagi tinggi hati. Saya udah ngalamin tuh di dunia sana. Yang dari jam 12 jadi jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Hari ting 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 tek 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 tek. Hari ting ting ting. Cewek sini cium-cium leher gitu kan kayak kucing kan ngendus-ngendus majikannya. Meow meow meow. Betul gak kok Hendra? Lu jangan ketawa-ketawa aja di belakang lo. Ada bini lo nih di depan kok. Masuk jam 8 malam, jam 9 malam ladies night, tekan satu langsung dik, 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 dik. Gitu goyang sendiri saudara. Jadi maaf ya, pendetamu ini udah gak punya hasrat ketertarikan untuk ke sana. Saya udah tahu cara main iblis saudara. Saya udah tahu. Bahkan dia coba saya di Makassar dengan cewek yang begini nih. Yang badan dadanya gede, belakangnya ada, isi semua, cakep, masih ABG lagi 21 tuh kira-kira. Aduh, gue tinggal gepak tuh. Saya tahu semua kartunya setan saudara, lagu lama. Kalau nggak seks, duit. Kalau nggak duit, kesombongan. Udah gitu-gitu doang. Makanya setiap hari saya duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan saya takut kalau nggak ada Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh interview istri saya. Saudara boleh tanya anak saya tuh yang umur 7 mau 8 tahun, tanya, apakah papinya ini bohong? Saya selalu Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Digedor-gedor pintu kamar saya saudara sama cewek-cewek. Saya bilang sama manajernya, kalau ini gak diusir, saya viralin hotel kamu. Oh iya baik Pak, maaf Pak. Di Surabaya. Kartunya itu aja. Kalau enggak, Abang, Koko Edi, jangan mau kok. Jangan mau. Duit, ada jemaat kasih. Saya sama Pastor William, yuk kita masukin ke gereja. Ayo kita balikin ke gereja. Saya nggak mau, bukan karena saya benar, so benar. Karena memang gue tahu itu iblis rencananya busuk. Awalnya ngasihnya enak, ujungnya kita diikat, digebugin saudara. Bener gak? Betul gak? Coba lihat-lihat orang-orang yang selingkuh itu. Awalnya enak kan? Dioyo gak ada yang tahu. Chattingnya pakai chatting apa namanya? Pakai yang buat pesan-pesan kendaraan itu. Jangan sebut dong, kita kan gak di endorse. Masuk YouTube nih, sayang nih, potong TikTok kan dia yang untung, kita yang rugi. Ngapain jual diri? Jadi maaf ya, perempuan piaraan ngapain?
Ngapain saudara? Ini ya nggak semua laki ya, kecuali laki yang di dalam Tuhan yang takut Tuhan. Semua laki kalau nggak ada Yesusnya sama otaknya. Cewek-cewek katakan, kasihan ya ketertekan sama laki-laki ya. Saudara kalau pertama kali ketemu nih ya sama cewek cantik, itu cowok pasti muji-muji. Coba udah dinikahin 2 tahun. Aduh, waktu baru pacaran dibukain pintu mobilnya, masuk. 2 tahun pernikahan, kok gak dibukain? Buka aja sendiri, emang lo gak punya tangan ya? Laki kalau gak ada Yesus, suami kalau gak ada Yesus, malah petaka bu. Sebaliknya juga gitu. Kita bersyukur kita punya Yesus yang kasihnya tanpa batas. Nah saudara, melalui kasih Yesus yang pertama, pengampunan disediakan bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, pengampunan disediakan. Belum semuanya, pengampunan sudah disediakan. Saudara ingat ya, saudara diajar Yesus di gereja ini, saudara ini statusnya bukan orang berdosa. Sama-sama katakan dengan saya bukan orang berdosa. Saya bukan orang berdosa. Lagi, saya bukan orang berdosa. Tapi bisa gak bikin dosa? Bisa, tapi statusnya bukan orang berdosa. Sama seperti orang pergi ke Malang tapi dia bukan orang Malang. Bisa gak orang Papua ke Malang? Bisa gak orang Australia libur ke Malang? Tapi cek KTP-nya, dia bukan orang Malang. Dia orang Suriname, dia orang Belanda, dia orang Papua dan lain sebagainya. Demikian juga saudara dan saya. Kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Semua dosa-dosa kita yang lama sudah selesai. Pernikahan yang gagal, hubungan yang hancur, semua sudah diampuni Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan buat lagi dong. Yesaya 1 ayat 18, Pastor Michelle baca. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Datanglah sekarang dan marilah kita berperkara. Yahweh berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Stop. Sekalipun merah seperti kirmizi, nggak ada lagi warna merah yang melebihi merahnya kirmizi, saudara. Lanjut. Akan menjadi putih bagaikan salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih bagaikan bulu domba. Selesai kok Edi. Makanya saya kalau dihakimin ya sama orang ya, dulu ini saya mau buat konten nanti di TikTok, cerita my history. Saya mau ngajarin berjemaat di sosial media. Saya ini pernah jatuh dalam dosa seks, saya pernah kumpul kebo, saya pernah dipelihara cewek, saya juga pernah melihara cowok, tapi saya gak pernah dipelihara laki. Saya akan ceritain semuanya. Tapi semuanya udah selesai sama Tuhan. Makanya saya gak punya rasa trauma gitu kalau ngeliat perempuan cantik, atas kebuka, bawah kebuka. Gue udah pernah. Itu kalau maaf ya bahasa dewasa, itu kalau telanjang juga gue udah tahu begitu, atasnya begitu, bawahnya begitu. Bener gak? Jadi syahwat kita mati sendiri saudara. Bapak-bapak ada yang denger khotbah saya begini. Masuk Pak Eko. Jagain tuh kali ya. Mika 7 ayat 19. Dia akan kembali menyayangi kita. Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sama-sama katakan dengan saya, kesalahan saya sudah dihapus. Belum semua, kesalahan saya sudah dihapus. Lanjut. Dan akan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Artinya apa? Artinya Tuhan udah gak peduli sama masa lalu kita. Halo? Yang peduli dengan masa lalu kita itu setan. Yang peduli dengan masa lalu kita itu mertua kita. Yang peduli sama masa lalu kita itu orang tua kita. Yang peduli sama masa lalu kita biasanya bini kita, Pak. Dulu kan lo selingkuh kan, lo di bawah pohon pisang sama si Inem kan. Gue masih inget tuh kejadian tahun 90. Bu, ini mau 2025 bu. Lo masih inget-inget aja tahun 90, gila kali. Yang masih inget-inget kesalahan kita itu orang sekitar kita ya Pak. Teman bisnis kita ya Pak. Tapi Yesus gak mau tahu sama kesalahan kita masa lalu. Dia udah lupain tuh. Kalau makanya saudara bilang Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Tuhan akan bilang dosa yang mana? Dosa yang mana? Dan sampai Tuhan nyanyi sama kita. Sepertinya kau memang dari sorga yang lain. Jangan sampai saudara.
Sama-sama katakan dengan saya, semua pelanggaran saya sudah diampuni. Yang kedua saudara, kita diajar untuk hidup di dalam kasih-Nya. Melalui kasih sejati Yesus, kita diminta sama Tuhan untuk hidup di dalam mengasihi dan mengampuni. I know it's not easy. Tapi bisa. Tapi bisa. Aduh, saya habis direndahin, habis diomongin, habis. Hidup bener aja dihabisin saudara. Apalagi saya gak bener. Ampunin ya Bapak Ibu. Ampunin ya, colek kanan kirinya. Jangan simpan dendam. Jangan simpan benci. Jangan-jangan di sebelah saudara yang saudara benci. Jangan. Saudara kerjaannya lagi dijahatin orang, mau dijatuhin orang, mau dihancurin orang. Biarin aja, biarin. Memang kalau orang mengasihi dan mengampuni itu terkesan bodoh. Tapi percayalah, Tuhan yang bela, 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 Tuhan yang bela. Dan terakhir, melalui kasih Yesus, mujizat dan pertolongan selalu disediakan. Firman mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Masih gula hati Yesus untuk membangkitkan yang namanya Lazarus. Tergerak hati Yesus. So, jadi mujizat dan pertolongan selalu ada bagi kita. Saudara gak usah takut kalau lagi ngadepin tantangan, tagihan, masalah. Bilang tenang, ada Yesus. Amin. 2014 saudara, ini sekarang 2024, 10 tahun yang lalu. Kasih sejati. Saya lagi makan saudara di salah satu gerai makanan siap saji di Karawaci, Benton Junction. Jam 12 siang saya ingat banget. Tiba-tiba saudara ada nyanyian, saya tutup dengan ini ya, 2 menit terakhir. Tiba-tiba ada nyanyian yang turun ke saya. 10 tahun yang lalu berarti usia saya masih 32. 32 atau 31 atau 33 kira-kira ya. Sekarang saya mau jalan 42. Mukanya masih tetap 35. Amin Usi. Nanti beta kayak Usi juga di TikTok kayak gini ya. Tiba-tiba ada nyanyian begini saudara. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau membuat hidupku. Karena kasih-Mu yang selamatkan hidup ini. Ini ada nyanyian begini saudara. Saya gak nyiptain lagu itu datang sendiri. Kaulah kasih sejati di dalam hidup ini. Tiada kasih yang seperti-Mu Yesus. Ini lagu kasih sejati yang Tuhan kasih 10 tahun yang lalu. Tapi tadi siapa tuh yang main beat tuh? Nah ini ya, kuping saya begitu tajam. Ada beat. Dipikir tuh lagu diskotik kali. Karena kasih. Maaf ya saudara, memang pendetamu ini punya karunia dari Tuhan, ketajaman mendengar, melihat, merasa saudara. Jadi suara kecil apapun, layer-layer gitu saya bisa belah saudara. Nah Bapak Ibu, hiduplah di dalam kasih Yesus. Amin. Taruh tangan kanan di dada, saya harus hidup dalam kasih Tuhan. Pokoknya tenang saudara, Bu Nuning, Pak Topo tenang. Gak ada yang bisa hancurin kalian. Gak ada yang bisa hancurin Pak Edi dan keluarga. Gak ada yang bisa hancurin Bu Ade dan keluarga, suami, Tante Indri, semua, Usi, Om, Tante. Gak ada yang bisa hancurin kalian, Pak. Gak ada yang bisa hancurin semua Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Makanya saudara, saya minta maaf saudara. Sekali lagi karena ini jemaat lokal sendiri. Saya sudah habis waktunya. Saya hanya ngomong ini. Saudara, kita semua pelayan Tuhan di tempat ini harus hidup seperti Yesus. Harus bisa diteladani. Ya. Kalau jatuh, yang namanya jatuh itu manusiawi jatuh. Tapi berjatuh-jatuh berkali-kali itu gak manusiawi. Tolong bedakan mana jatuh, mana seneng jatuh-jatuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.